Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan yaitu tes teknis pedagogik part ke-8 ya teman-teman sekalian. Kita melanjutkan soal-soal yang kemarin itu yaitu sampai kepada soal yang ke-25. Jadi kali ini kita akan membahas soal yang ke-26 sampai soal 35. Langsung saja ya teman-teman sekalian. Soal nomor 26 ini, penilaian harus mampu menulis dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking off, C. Finding out, D. Summing up, dan E. Finding in. Ya teman-teman sekalian, dalam penilaian ini harus mampu menulis dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi guru itu harus mampu menulis dan melacak kemajuan siswa itu. Jadi kita itu memantau ya teman-teman sekalian. Jadi hal ini merupakan prinsip penilaian sebagai sebagai apa teman-teman sekalian? Ya, jawabannya adalah baiklah, di sini jawaban yang paling tepat adalah jawabannya A, keeping track. Keeping track ini yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa, yaitu seperti sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kita itu bisa penilaian itu melacak itu yaitu yang termasuk disebutkan dengan penilaian keeping track ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 27. Soal nomor 27. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. kinerja, B. produk, C. portofolio, D. proyek, dan E. praktik. Baiklah teman-teman sekalian, di sini pada saat mimin pada tes SKB kemarin, yaitu bidang pedagogik ini, di sini masuk ya teman-teman sekalian soal ini. Seluruh kawan-kawan mimin itu masuk semua. Jadi pas didiskusikan soal ini ada semua, dapat bagian semua pada saat tes kebidangan kemarin. Jadi harus dipelajari apa itu kinerja produk dan bentuk-bentuknya, tes kinerja dan apa contoh-contohnya, portofolio apa, dan proyek itu apa, seperti itu, praktik itu apa. Jadi teman-teman sekalian pejuang P3K, mimin harap kalian harus tahu dulu ya dalam prinsip penilaian ini. Jadi jawaban yang paling pas adalah jawabannya adalah B teman-teman sekalian, yaitu produk. Yaitu dimana produk ini mengapresiasikan pengetahuan yang dimiliki seperti itu ke dalam wujud produk, yaitu dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik itu dari segi proses maupun dari hasil akhir, yaitu termasuk kepada penilaian produk ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 28. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah, maksudnya yaitu siswa heterogen ini teman-teman harus tahu dulu ya. A. Representative feedback, C. Commutative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jadi di sini jawaban yang paling pas adalah jawaban yang paling pas di sini nomor 28, yaitu A ya teman-teman, representative feedback, yaitu dimana representative feedback ini merupakan salah satu dari karakteristik massa, yaitu adalah komunikasi bersifat heterogen seperti itu. Oleh karena itu akan sulit untuk kita mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikasi titik. Maka dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan di dalam bentuk sampel dari beberapa dikomunikasikan yang menjadi yaitu perwakilan atau presentatif
Hal ini dianggap mampu mewakili komunikasi secara keseluruhan. Jadi meskipun yang memberi pendapatnya itu hanya sebagian orang saja. Jadi itu masuk kepada representatif feedback ya teman-teman sekalian. Lanjut soal nomor 29. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio. A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. Dan E. Kumpulan siswa. Baiklah teman-teman sekalian, esensi dari pengertian penilaian portofolio itu apa seperti itu ya. Jadi kumpulan, betul sekali teman-teman sekalian ya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu kumpulan hasil karya siswa, yaitu dimana portofolio ini adalah kemampuan dari karya seseorang peserta didik itu sebagai hasil dari pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik kita bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi maksudnya di sini maksud esensi dari pengertian penilaian portofolio itu. Jadi jawaban yang paling pas adalah A ya teman-teman sekalian. Lanjut soal nomor 30. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik, yaitu dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, dan E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi teman-teman sekalian, kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar itu harus belajar peserta didik itu dinamakan apa seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu dulu SKL, KKM, atau nilai ketentuan minimal seperti itu. Jadi di sini penyebutannya saja ya beda-beda ini ya. Jadi ada yang paling fokus di sini ya teman-teman. Teman-teman harus tahu sekalian. Ya, jawabannya paling tepat adalah ya, Pak Guru harus tahu ini ya, E, yaitu kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. Jadi KKM ini yaitu kriteria paling rendah dalam menyatakan siswa itu mencapai ketuntasan dari belajar tersebut. Lanjut ke soal nomor 30 ya teman-teman sekalian. Nomor 30 ini aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerima atau penolak terhadap suatu objek peserta didik. Nah, di sini A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, dan E. Sensitif. Jadi nomor 31 ini yaitu masuk kepada ya, jawabannya adalah A. Ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif itu mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jawabannya adalah jawaban adalah A ya teman-teman sekalian. Oh maaf ya, tadi nomor 31 ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 32. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut. Nah, jadi pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu itu harus dimiliki siswa itu disebut apa, yaitu A. KD, B. SK atau standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Jadi nomor 32 ini yaitu ya, jawabannya adalah B. Standar kompetensi. Jadi mana standar kompetensi ini ya teman-teman sekalian, yaitu adalah perumusan yaitu tentang kemampuan yang harus dimiliki seorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari, yaitu atas pengetahuan, keterampilan, sikap, kerja sesuai dengan unjuk kerja yang atau unjuk kerja yang dipersyaratkan. Jadi jawaban paling pas adalah ya, jawabannya B ya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 33, yaitu berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kecuali, ingat, kecuali yang bukan seperti itu. A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tidak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Jadi nomor 33 ini ya teman-teman sekalian, jawabannya adalah ya, jawabannya E ya,
keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Yaitu berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, rencana kecuali ya. Jadi ada kecualinya. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten yaitu ajeng, taat, asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok dan pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian. Ya, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 34. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh siswa disebut A. KD, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, dan E. Kecakapan hidup. Nah, jadi di sini yaitu kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran untuk satu siswa yaitu. Jadi di sini kunci jawabannya adalah B teman-teman sekalian, standar kompetensi. Yang mana standar kompetensi ini maksudnya adalah deskripsi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap seperti itu. Kalau kompetensi dasar itu pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai, minimalnya seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi jawaban paling pas di sini adalah B. Sedangkan indikator itu adalah penanda pencapaian KD seperti itu. Ya, jadi sini paham ya teman-teman sekalian. Ya, kita lanjut ke soal nomor 35. Ya, nomor 35. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kecuali, ingat ini adalah kecuali lagi, memperhatikan perbedaan individu, mendorong partisipasi aktif peserta didik, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, dan E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Jadi jawaban yang paling pas adalah ya D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu prinsip-prinsip di sini yang tadi ya teman-teman, nampaknya ada kesalahan sedikit ya. Nanti kita perbaiki, yaitu nampaknya ada yang double di sini soal kita. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih telah mengikuti channel Balades Cahaya Cerdas. Sekali lagi dimohon untuk di-subscribe, ditonton, like, share ke teman-temannya agar kita belajar ini bermanfaat, dan saya doakan teman-teman sekalian yang berjuang di PDKK ini dapat lulus semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.